Yang pertama ada pendahuluan. Lingkungan yang bersih dan sehat tentu jadi impian semua orang. Sayangnya, aktivitas manusia seperti industri, kendaraan bermotor, dan pertanian seringkali menghasilkan limbah yang mencemari tanah, air, dan udara. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun dan bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan ekosistem sekitar. Nah, uji pencemaran air, tanah, udara, ini penting banget buat tahu seberapa besar dampak yang ditimbulkan. Dengan melakukan pengujian, kita bisa melihat tanah, tempat tanaman tumbuh, dan udara yang kita hirup tiap hari. Selain itu, hasilnya bisa jadi acuan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat supaya lingkungan tetap aman dan nyaman. Selanjutnya ada tujuan praktik, yaitu 1. Menganalisis seberapa besar konsentrasi deterjen yang dapat memberikan dampak negatif terhadap makhluk hidup di air, seperti ikan. Nomor 2, mengamati perbedaan pertumbuhan kacang hijau pada tanah yang tercemar limbah dibandingkan dengan air biasa. Nomor 3, menganalisis seberapa besar dampak air limbah terhadap proses perkecambahan dan pertumbuhan kacang hijau. Nomor 4, mempelajari pengaruh paparan asap rokok terhadap lama hidup jangkrik dalam kondisi tertentu. Apakah tanah yang terkena air limbah bisa membuat kacang hijau tumbuh tidak normal? 2. Apa bedanya pertumbuhan kacang hijau di tanah biasa sama tanah yang terkena air limbah? 3. Apakah semakin kotor air limbahnya, semakin jelek juga pertumbuhan kacang hijaunya? Rumusan masalah dari pencemaran air adalah 1. Bagaimana pengaruh air yang tercemar limbah deterjen terhadap pertumbuhan tanaman air? 2. Apakah limbah deterjen dapat menyebabkan kematian pada ikan yang hidup di air? 3. Seberapa besar konsentrasi deterjen yang mulai memberikan dampak negatif terhadap ikan? Rumusan masalah dari udara adalah 1. Apakah asap rokok memengaruhi keberlangsungan hidup jangkrik? Kedua, bagaimana pengaruh intensitas paparan asap rokok terhadap lama hidup jangkrik? Ketiga, apakah semakin tinggi intensitas asap rokok menyebabkan kematian jangkrik lebih cepat? Di sini ada hipotesis dari pencemaran air. Ada 3, yaitu nomor 1, jika tanaman disiram dengan air yang mengandung deterjen, maka pertumbuhannya akan terganggu. Nomor 2, jika makhluk hidup air terkena limbah deterjen dalam jumlah besar, maka ikan tersebut akan mati. Nomor 3, jika konsentrasi deterjen dalam air semakin tinggi, maka dampak negatif terhadap makhluk hidup itu juga akan semakin besar. Hipotesis adalah jika biji kacang hijau ditanam di tanah yang terkena air limbah, maka pertumbuhannya akan terganggu dan akan sulit tumbuh dengan subur. Tidak sebagus yang ditanam di tanah biasa. Hipotesis dari pencemaran udara yaitu jika jangkrik terpapar asap rokok dengan intensitas yang lebih tinggi, maka lama hidup jangkrik akan pendek. Oke, stand by.
Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Kesimpulan, ketiga uji praktek tersebut membuktikan bahwa pencemaran tanah, udara, dan air oleh bahan kimia seperti minyak, deterjen, dan asap rokok dapat merusak kehidupan makhluk hidup. Kacang hijau tidak tumbuh, jangkrik mati, dan ikan mengalami kerusakan akibat paparan bahan kimia tersebut. Hasil praktek ini menguatkan hipotesis bahwa pencemaran oleh zat berbahaya dapat mengganggu ekosistem. Penting untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dan bebas dari bahan kimia beracun demi kelangsungan hidup makhluk hidup.